هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر هو الحب يا الله في داخلي يسري. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar lahir pada hari Senin tanggal 4 Muharram 1383 Hijriah. Tahu bertepatan pada tanggal 27 Mei 1963 pada pagi hari sebelum terbit matahari di Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau tumbuh di antara keluarga soleh dan berilmu. Ayah beliau, Habib Muhammad bin Salim, adalah seorang ulama yang terpandang yang mencapai derajat mufti dalam mazhab Syafi'i. Kakek beliau, Habib bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, juga adalah seorang ulama besar yang produktif. Mencapai derajat mufti dalam mazhab Syafi'i, kakek beliau, Habib bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, juga seorang ulama besar yang produktif. Sedangkan saudara tertua beliau, yaitu Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, adalah seorang ahli fikih yang sampai saat ini menjadi pemuka para mufti di kota Tarim. Habib Umar bin Hafid telah menguasai berbagai ilmu agama sejak kecil, mulai dari hadis, fikih, tauhid, dan lainnya. Ia mempelajari itu semua dari sang ayah dan beberapa tokoh muslim. Tidak hanya itu, beliau juga sudah berdakwah ketika berusia 15 tahun. Cinta terhadap ilmu dan kaum solihin telah tertanam dalam jiwa Habib Umar sejak beliau telah menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu dasar agama. Ketika berusia 9 tahun, ayah beliau yaitu Habib Muhammad bin Salim diculik oleh orang-orang komunis yang saat itu sedang berkuasa di kawasan Yaman Selatan. Ayah beliau diculik lantaran tegas dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran. Hingga sampai saat ini ayahnya tidak diketahui keberadaannya. Ketika Habib Umar masih kecil, keadaan Hadramaut tidak kondusif. Tekanan dan intimidasi dilakukan kepada para ulama dan para pengajar. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Habib Umar. Dengan sembunyi-sembunyi beliau belajar pada ulama masa itu selain belajar kepada ayahandanya. Dari tangan beliau merekalah Habib Umar menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu fikih, tauhid, usul fikih, secara tata bahasa hingga ilmu tazkiyah. Dalam sejak umur 15 tahun beliau telah terbiasa untuk menyampaikan ilmu yang didapatkan dari guru-gurunya, itu dalam rangka dakwah ilallah. Pindah ke kota Baidoa dan menetapkan Ribat Al-Hadar. Di sana beliau berguru kepada Muhammad bin Abdullah Al-Hadar dan Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid. Umar gencar berdakwah dan mengajar di sekitar kota Baidoa, Hudada, dan Ta'is. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Habib Umar harus melewati hutan belantara, yang mana hutan belantara Afrika terkenal akan hewan buasnya. Tetapi dengan teguh pendirian, Habib Umar memberikan isyarat untuk segera berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke dalam hutan, beliau beserta rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di sebuah pos dekat dengan dan yang ingin dilalui oleh Habib Umar. Mereka hendak memperingatkan agar Habib tidak memasuki hutan karena hari sudah malam. Ditakutkan beliau dan rombongan akan diserang oleh beberapa hewan buas yang keluar untuk mencari mangsa di saat malam tiba. Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil tersebut. Serta-merta Habib Umar memerintahkan seseorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Al-Habsyi. Pembacaan Maulid pun dimulai karena para polisi yang berjaga di pos itu beragama Kristen. Mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Setelah pembacaan Maulid selesai, Habib Umar mendapat isyarat untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya, tetapi Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Habib Umar dari belakang dengan menggunakan mobil lain. Takut kalau terjadi apa-apa dengan Habib dan rombongan di tengah perjalanan, hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Di depan mobil yang ditumpangi oleh Habib Umar muncul seekor singa. Ketika itu Habib Umar duduk di kursi paling depan. Mulailah singa itu mengitari mobil tersebut. Walaupun demikian, sang Habib tetap tenang, berbeda dengan rombongan lain yang mulai menunjukkan rasa ketakutannya. Tak lama kemudian, singa itu berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Habib Umar, lalu menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Habib Umar pun tetap tenang, tanpa menunjukkan rasa ketakutan sedikit pun, lalu berkata kepada sopir, "Turunkan jendela ini." Sopir pun menjawab dengan ketakutan, "Ya Habib, ini singa." Tapi Habib Umar tetap ingin agar dia menurunkan jendela tersebut. Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan terjadi. Habib Umar mengajak bicara singa tersebut. "Wahai singa, kami adalah utusan Rasulullah SAW." Kemudian Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa itu.
Singa yang biasanya makan daging kali ini memakan pisang yang diberikan oleh Habib Umar. Setelah memakan pisang itu, singa menganggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkan Habib dan rombongannya. Jalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian Habib Umar dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang sebelumnya beragama Kristen itu ingin mengikrarkan diri mereka untuk masuk agama Islam. Ternyata kejadian yang mereka saksikan menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengembalikan mereka ke dalam pelukan Islam. Demikianlah biografi singkat dari Habib Umar bin Hafid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.